Jadi sekarang kita bahas nih, ada berita unik, bukan berita unik, sorry. Ada trending topik ya. Jadi isu layoff. Dan ini salah satu isunya itu berasal dari one of the biggest company, teknologi company di Indonesia, Goto. Yang kabarnya, ini ada beritanya mungkin bisa ditampilin, kabarnya itu dia mau layoff setelah ketemu sama, karena mereka baru diakuisisi oleh TikTok, terus akhirnya ke kantornya ByteDance di China, diskusi-diskusi akhirnya muncul isu bahwa mau ada efisiensi atau efisiensi tenaga kerja lah. Dan isu ini ternyata bukan hanya di Goto, ada beberapa perusahaan lain termasuk perusahaan-perusahaan consulting di Indonesia nih. Ditambah ada lagi berita yang menyampaikan kalau Gen Z di Indonesia saat ini kesulitan cari kerja. Kurang lebih ada 10 juta orang yang kesulitan cari kerja, dan diperparah lagi sampai 6 bulan ke depan kondisi ini katanya akan lebih parah nih gitu. Gimana nih Pak tanggapannya? Apakah karena memang saat ini tenaga kerja kita itu tenaga kerja yang memang makin lama makin kualitasnya makin turun, sehingga sulit dapat pekerjaan, atau memang strategi perusahaan untuk nge-hiring ketika kondisi lagi kurang oke akhirnya efisiensi? Dia sebenarnya benda ini bisa kita predik dari awal. Bisa diprediksi. Ya, emang Goto pernah buat uang? Wah, itu Nggak pernah kan? no, masih Ya, defisit sih. mereka masih defisit udah 10 tahun karena Ya. mereka tuh adalah tech company. Hmm. Nah, bila tech company itu daripada permulaan itu mereka tuh bisa survive berdasarkan uang daripada investor, Ya. ya. Dan mereka bina bisnis, dan bila udah IPO mereka tuh udah nggak Exit. bisa, you know, mengambil uang lagi daripada investor gitu karena udah jadi public company Ya. gitu. Jadi mereka tuh perlu sustainable. So jadi Oh, oke oke. kalau teknologinya udah dibina semuanya, jadi ngapain kalau dulu tuh mungkin perlukan 5.000 pekerja untuk bina tech softwarenya, untuk bina Growth-nya, itu, kejar untuk growth-nya. kejar growth-nya apa semuanya itu kan. Dan mereka udah jadi public company ya, dan sebagai public company mereka tuh ada tanggung jawab untuk jadi profitable supaya nilai Sustain. sahamnya akan mulai naik kepada Hmm. investornya. Bila kita tuh udah jadi public company, memang goalsnya itu adalah menaikkan shareholder value. Hmm. Ya, itu aja. Jadi industri kayak Goto ataupun Grab ini sebenarnya adalah industri sunset, Apa itu industri sunset, Pak? matahari terbenam, Ya. udah mau gelap. Oh, maksudnya industrinya sudah mulai mature dan malah sudah mulai redup gitu ya. Iya, Model bisnisnya mungkin ya, berarti ya. karena goals mereka tuh sama aja kesemuanya daripada Grab ataupun Goto. Hmm. Mereka in the end nggak mau ada driver, mereka tuh in the end mau pakai drones untuk kirim minuman, Oh, obat-obatan efisiensi. dan apa semuanya. Iya, iya. Karena hari ini cost mereka yang paling tinggi adalah upah untuk bayar driver ya. Hmm. Mereka tuh kan teknologi company. So kalau mereka bisa menggunakan teknologi untuk menghapuskan tenaga kerja yang costnya berbilion-bilion per tahun ini, Hmm. mereka patut buat itu untuk maximize shareholder value. Emang normal kan? Hmm. Kayak Grab ataupun Gojek. Mereka yang bikinnya Grab ataupun Gojek 5 tahun lepas, 10 tahun lepas kan penghasilannya jauh lebih gede dari sekarang ya. Iya, iya, betul. Sekarang nih insentifnya udah mulai Lebih dipotong, ya. dipotong, potong, potong, potong hingga udah nggak ada apa-apa. Ya, jadi karena itu kalau di Malaysia tuh ada banyak ya, contohnya orang-orang muda terutamanya cowok ya, kita tuh Hmm. ada problem whereby banyak orang-orang muda terutamanya cowok mereka tuh lebih pilih untuk buat Grab Oke. karena di sana nggak ada Gojek ya. Ya, So, mereka ya. pilih untuk buat Grab karena kalau aku ambil degree 3 atau 4 tahun di university aku perlu bayar banyak uang, dan udah kerja tuh Belum gaji tentu ya. permulaan aku cuma berapa, Hmm. 7 juta. Hmm. Aku buat Grab umur 18 tahun bisa dapat 20 juta. Wow. Iya, Wow. iya, mahal sih. Itu Hmm. 5 tahun lalu, kondisi 5 tahun lalu Hari sekarang. ini masih Hari mahal. ini. Wow. 5 tahun dulu lagi tinggi income-nya. Wow. Ya. Ya, So wah. jadi mereka tuh memilih ngapain aku mau belajar untuk gajinya cuma 7 juta. Hmm. Bila aku bisa bikin buat Grab dengan penghasilan yang sama, nggak perlu ada degree ataupun bisa dapat lebih.
Soalnya mereka tuh pikir terlalu short term, Iya karena sih, matlamat perusahaan-perusahaan ini yang dianalisis itu mengurangkan cost untuk menghantar orang ataupun deliver sesuatu. betul. Dan bila drone itu udah murah, Ya ngapain perlu ngapain ke pakai orang lagi, rider? betul. Salah-salah alamat lah, kalau hujan lambat lah, barangnya rusak lah, Ya, ya. Dan kalau bulan puasa nggak ada yang mau kerja, hujan nggak ada yang mau kerja. Kan kalau ada drone nggak ada nggak ada masalah kayak itu gitu, ya. bener. Tidak ada emotional problem yang kayak gitu-gitulah. So, jadi is a natural progression kalau teknologinya udah dibina nih. Ngapain perlu 5.000 karyawan? Ya, ya, ya. Ya. Jadi mereka bisa survive. Mungkin contohnya kayak baru-baru ini, kalau mereka yang nggak tahu ya, kan Twitter udah dibeli oleh Elon Musk ya. Ya, Kan dia udah buang 80% karyawannya. ya dia langsung cut 70 off. to Iya, 80%. langsung cut off. Nah, Twitter hari ini trafficnya lebih Lebih tinggi tinggi. berbanding dengan dulu. Karena X itu ya. teknologinya tuh udah siap. Jadi ngapain lu perlukan 80% karyawan? Berarti sebetulnya ini predictable lah ya. Is Bahwa predictable. ya Terutamanya kalau lu memang pilih untuk bekerja sama teknologi company. harus siap. Iya, memang goalsnya tuh menggunakan teknologi untuk replace kamu. So, jadi fokus kepada bina benar nih yang kita panggil high income skill yang nggak bisa di replace oleh teknologi. Teknologi. Such as Sales, salesmanship. ya. Tapi ChatGPT 4.0 sekarang Emang katanya orang percaya ChatGPT ya bandingin belum dengan sih, orang lain? benar. Beli properti bisa nggak pakai ChatGPT? Nggak bisa juga kan? Iya, iya. Mereka mau jumpa orang tuh perlu bawa orang. Kan ada banyak nih robot-robot tuh mau tunjuk rumah. Ya orang video tapi nggak beli juga. Benar, Yang cuma viral doang. Ya Ya, masih panjang lah sampai itu sana. dia. Nah, industri yang nggak akan di-disrupt oleh teknologi adalah industri yang mementingkan experience. So, lu buat bisnis makan ya, ada paling murah web menggunakan teknologi, tukang masaknya semua teknologi semua, nggak perlu pakai chef apa Ya. semua itu. Nah, kirim ataupun lu main experience, unique experience yang nggak bisa digantikan dengan teknologi. Nah, industri kayak gini akan terus kekal relevan. Jadi yang terkait dengan hospitality, experience, ya services gitu ya. True. Ya. Nah terus Contohnya banyak aja industri yang bakal di-disrupt. Contohnya hukum. Mereka tuh udah tes whereby mereka menggunakan AI untuk menyediakan agreement, menggunakan beberapa lawyer ya untuk bikin agreement yang sama. Nah, lawyer tuh ambil masa 2 hari dengan kadar akurasinya 80%. Sistem bisa buat benda itu dalam masa kurang 1 menit, akurasinya 96. Wah, itu sih itu udah terlalu jauh sih ininya. Nanti robotik medical juga sama. Ya kemarin juga kan arts yang sempat orang-orang seni juga ngamuk-ngamuk karena ada AI yang just couple of minutes dia langsung bikin ya kan animasi lah apalah gitu kan. Kan dulu ada juru kamera, sekarang udah ada drone. Iya untuk betul. gantikan. Dan lebih enak, lebih canggih, lebih fleksibel, lebih murah cepat lagi. Ya. So, jadi kita tuh perlu accept ya, teknologi itu akan datang disrupt, untuk disrupt dan kita tuh perlu ahead of the curve gitu. So, jadi tambah aja skill ya. Dan kalau PT-PT ini nggak buka di Indonesia 3-4 tahun kan nggak ada pekerjaan, jadi ya udah rezekinya udah habis di situ, kan ada pengalaman yang bisa dibawa. Benar ya. So, jadi menurut saya tuh continue untuk belajar, continue untuk buat benda yang sedikit lebih baik berbanding dengan orang lain, dan insya Allah rezeki itu nggak akan putus. Fokusnya ke apa yang bisa kita kontrol. Berarti ini nyambung dengan Gen Z yang katanya sulit mencari kerja gitu ya. Jadi instead of berpikir sulit mencari kerja, kita shifting pemikirannya dengan apa yang bisa gue lakukan saat ini untuk menambah value gue supaya orang-orang mau misalnya mempekerjakan, atau mungkin bahkan instead of bekerja bisa jadi malah jadi entrepreneur ya kan, informal sektor ya kan. Jadi jangan melihat kesulitan kerja itu, balik lagi ya, semua tuh bisa kita lihat sebagai problem. Bahkan kita bangun tidur aja mungkin kayak aduh bangun jam 7 pagi itu problem gitu kan. Atau kita bisa lihat bahwa bangun jam 7 pagi berkah, adalah opportunity supaya gue bisa lebih banyak melakukan kegiatan gitu. Bagi saya semua krisis itu sebenarnya adalah blessing In disguise.
atau blessing aja? Memang blessing Memang daripada blessing. awal. Nah gini, kapan lu lebih prefer untuk hilang kerja? Umur 28 tahun ataupun umurnya 50 tahun? Wah, tough questions. Tapi 28 sih. 28. 28 Karena sih. lu masih ada masa untuk Produktif. recover, belajar Betul. apa baru. Betul. Umur 50 gajinya udah gede. Mau Sudah belajar ilmu sulit baru lah. juga udah sulit. Mm-mm. Banyak majikan nggak mau Iya, ambil karyawan yang umurnya udah lebih pada 40 karena susah untuk dilatih betul. dan apa semuanya. Udah punya, kalau kita bilangnya kacamata kuda lah, merasa udah paham gitu ya. Jadi Dan mereka tuh pengalamannya ada tapi nggak relevan dengan industri benar, kita tuh. betul betul. Tapi dia mau kita tuh bayar berdasarkan pengalaman kerjanya di industri yang nggak relevan udah. Nah, contohnya lu umur 50 tahun, lu punya gaji sebelum ini contohnya 25 juta per bulan nih. Emang mau ambil kerja yang gajinya cuma 10 10 juta? juta. Kalau ada yang mau bayar juga 10 juta gitu ya. Pasti banyak lah, ya. Cuma daripada 25 ke 10 tuh Iya, parah ya. Tapi soalnya lu nggak ada pengalaman yang relevan. untuk kita tuh bayar 25 juta gitu. So jadi menurut saya lebih awal dapat peluang ataupun rezeki dibuang kerja itu sebenarnya lebih bagus berbandingkan lebih Yang lebih telat tua. ya. Because ini apa yang berlaku depan mata saya waktu saya pekerjaan terakhir saya itu di Western Union ya. Ya jadi waktu itu bos aku daripada India ya. Nah dia tuh beberapa tahun sebelumnya tuh dia tuh superstar. So dia memang top 5 leader. Kita itu kan ada di beratus negara ya. Dia top 5 tuh. Karena dia bisa menaik ya Malaysia, Indonesia dan Singapura cluster yang dijaganya tuh. So jadi dia dapat kenaikan pangkat, kenaikan gaji, memang benar-benar diiktiraf gitu. Nah, soalnya while dia dapat kenaikan pangkat dan apa semuanya itu, dia dapat bos baru. Bos baru. Oke. Ya. Bos barunya adalah bos lama daripada India yang dia lari dari karena dia juga performance-nya bagus. Oke. Nah, orang itu memang nggak suka sama bos aku dari awal karena bos aku tuh nggak suka jilat ya. Iya. Nggak suka Straightforward kipas, lah. straightforward gitu ya. Dia memang nggak suka. Setahun selepas dia jadi star performer, dia dibuang kerja. Wah. Ini kali pertama aku melihat cowok umurnya 40-an lebih hilang kerja nih, secara surprise nangis keluar office bawa kotak. Aku nggak akan lupa momen itu sampai bila-bila. Nah dia udah meramalkan tuh orang ini memang nggak akan suka aku, dia pasti akan ada rencana komplotnya tuh untuk memastikan aku tuh hidup aku susah. Cuma dia nggak sangka seawal itu. Nah industri itu masih oke, tapi bos lu nggak suka lu, jadi gimana lagi? Iya, banyak faktor sebenarnya. Banyak faktor. Nah sebab itu aku ngomong lebih baik menerima, melihat pengalaman itu waktu masih muda, masih ada tenaga untuk belajar benda baru berbandingkan umur 40-an. Waktu itu komitmen udah tinggi, anaknya di sekolah private, per bulannya minimal pembelanjaannya udah berapa, udah sekitar 80 juta gitu kan. Lu dibuang kerja tuh secara surprise gitu, malah lebih tinggi gaji lo, lagi tinggi kebarangkalian untuk dibuang kayak gitu. Bener. Karena nggak ada yang free ya. Gaji lebih tinggi, tanggung jawab lebih tinggi, pressure-nya juga lebih tinggi. Itu aja. Betul. Bener. So jadi terima, bersyukur, dan setiap kali aku tuh ada krisis aku akan tanya, apa ya yang Allah mau aku belajar daripada episode ini. Ya karena kalau aku udah tahu, aku nggak akan ulang lagi. Nggak akan dapat pengalaman yang sama lagi kan. Karena kalau aku udah cukup belajar. Contohnya God put you in pain until you learn your lesson ya. Iya. Nah nomor 1, nomor 2 tuh kita kan doa ya hari-hari ya. Lu mau doa penghasilan per bulannya 100 juta. Tapi, emang semudah itu? Iya, tapi lu doa aja dikasih gitu kan? Enggak kan? So pasti maksudnya lu perlu go through pencabaran supaya you tuh worthy untuk dapat penghasilan 100 juta per bulan, itu aja. Be careful what you pray for. Ya.
sometimes when you get what you pray for, that means you are favored by the gods ya. Bener. That would also mean you are favored by the devil. Nah ini Mike Tyson akhirnya. So hati-hati bila lu doa dan hidup lu tuh benar-benar dapat apa yang lu mau kan. Menarik nih. So jadi it's part of life ya. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Goto juga bayar jauh lebih tinggi pada harga pasaran kok. Iya, Untuk betul. beberapa tahun udahlah. Sam Ya. itu udah bonus lah juga ya sebenarnya ya. Ya kita harus terima kenyataan juga sih bahwa memang industrinya namanya perusahaan should be their target is always gain profit, sustainable, biar shareholders juga semua senang gitu ya. Stakeholder juga aman gitu kan. Dan kita sebagai resource tenaga kerja gitu ya, bener sih, instead of kita ngelihat semua sebagai problem, lebih baik fokus dengan apa yang bisa kita bangun, skill-skill apa yang relevan dengan pasar. Dan kalau menurut saya ada satu hal lagi yang sangat penting nih Pak, jangan putus-putus untuk membangun network gitu, karena apa ya, kita tuh pasti terangkat karena ada orang lain juga, jadi dijatuhkan juga sama orang lain, seperti ceritanya Pak Faizul tadi kan, tiba-tiba kalau ada yang nggak suka ya segampang itu di-cut, tapi kalau ada yang suka sama kita juga segampang itu kita bisa dapat peluang untuk naik pangkat, naik pangkat lagi, naik derajat gitu ya. Malah lucu nih, lepas bos aku tuh dibuang, aku dapat bos baru nih. Bos baru aku tuh hampir buang aku semata-mata karena hidung aku. Serius, bos aku bos Cina. Wah. Nah, menurut orang Cina tuh hidung kayak gini nih nggak bisa dipercayai. Jadi aku tuh sebenarnya hampir dibuang kerja semata-mata karena hidung. Lucu nggak? Bodoh nggak? Iya. Tapi dia melihat dari lahir aku daripada elemennya tuh, elemen aku tuh kayu. Cocok. Kayu. Dia api. Kayu sama api, apinya bakal lebih membara. Jadi dia perlukan lebih banyak kayu. Ya, aku benar-benar hampir hilang kerja karena hidung. Aku sama kerja aku tuh karena aku tuh kayu. Bodoh nggak? Ini menarik buat dibahas sih, budaya, ya kan, budaya. But that's my point. Kerja lo tuh nggak ada yang guarantee. Iya bener. Kadang kita udah bagus, hidungnya bengkok dikit hilang gitu ya. What the fuck gitu kan. Bos aku India ada sebelum itu, ya udah hidungnya sama bagus nih. Dapat bos Cina, hidung nih nggak bagus nih, nggak bisa dipercaya, iya buang. Ya nanti kalau dapat sebodoh itu. Nanti kalau dapat yang udah tua, rambut gondrong nih, nggak bisa. Iya. Jadi sebodoh itu. Jadi emang kita bisa kawal semua tuh nggak bisa kan? Iya, nggak semua emang bisa kita. Big boss lu akan tanya, Faizul, aku mau ambil ini jadi bos kamu, oke nggak? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Ya kita nggak akan dikosal. Bener. Ya, tahu-tahu aja udah tiba-tiba jadi bos. Tahu-tahu aja udah dibuang gitu kan. Tiba-tiba ada surat aja ya, terima kasih Bapak gitu ya. So jadi ada benda yang kita nggak bisa kontrol. Nah, aku bisa marah, aku bisa jadi bitter. Lu resist, lu buang aku buat ya Instagram viral dan apa semuanya tuh. Ataupun ya udahlah. Mungkin karena aku juga rezeki aku sebenarnya Tuhan tuh mau menunjukkan bukan di sini dong. Ya, bukan di sini. Jadi lepas itu aku buka Far Capital. Emang aku regret? Enggak lah. Bos aku yang itu hampir buang aku tuh sekarang masih cari-cari aku tuh beli properti. So dunia itu iya. Ya, so jadi berputar ya udahlah gimana. Dan waktu itu kalau aku mau berhenti itu dia nggak mau aku berhenti. Jadi malah disayang dulu juga sebenarnya ya. Kayu yang bisa dibakar Bang. Iya. Aku selalu buat joke sama dia tuh, bos, lu perlukan api lagi nggak? Aku rapat. Biar dibakar terus. Iya. Bener. Jadi kalau mau kalau mau nggak dipecat karena hidung Pak, jadi kayu yang siap dibakar. Oke. Jadi itu ya guys, kalau misalkan kalian melihat apa-apa isu layoff atau kayak gimana, ya dari pembahasan ini kita tahu lah ada beberapa yang memang expected bahwa mau diakui atau tidak, tujuan akhir dari perusahaan itu pasti sustain dan dapat profit ya Pak. Kalau perusahaan itu nggak buat uang, nggak mungkin. Lu carilah, rajin-rajin lah cari tempat. Bahkan NGO yang non profit aja tetap cari uang gitu kan, cari sponsor gitu. Jadi ya maksudnya kita harus pintar-pintar, satu kalau memang merasa bahwa industrinya sudah sunset, dan itu udah tanda-tanda buat kita untuk nyari kerja. Nah yang kedua, despite of apapun yang terjadi, tetap fokus pada pengembangan diri sendiri, ngembangin skill-skill yang relevan supaya
kita punya nilai jual ya, nilai jual atau value added yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan gitu. Dan pahami bahwa kadang-kadang nggak semua tuh dalam kontrol kita. Jadi ketika terjadi sesuatu ya tersenyum aja, ketawa aja kalau kata Pak Faizul tadi kan, apa nih yang mau diajarin, dan kita yakin aja this too shall pass gitu. Oke? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kalau misalkan konten ini menurut kalian bermanfaat. Thank you guys. By the way, mungkin bisa tanya juga nih, Apa? lu pernah nggak bakal dibuang kerja karena Iya hal-hal lucu kayak gini? bener. Benar-benar. Jadi Farkep Badis mungkin ada pengalaman lucu yang sama kayak Pak Faizul, yang konyol misalkan ya tiba-tiba mau dipecat atau bahkan dipecat dari pekerjaan karena hal yang konyol. Boleh dong komen di bawah supaya nanti bisa kita bahas atau kita bisa jadikan topik yang kita bahas selanjutnya. Oke? Sampai jumpa di konten selanjutnya, guys. 1, 2